Halo, selamat malam kerabat Lampion. Kembali lagi bersama gua Aap Kopling selaku host yang akan membawakan cerita podcast horor pada malam hari ini. Sebelum ke ceritanya, langkah baiknya teman-teman menyiapkan cemilan dan kopi karena cerita malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Cerita kali ini adalah di mana konon katanya narasumber kita mempunyai pengalaman di mana teman dekatnya atau kerabatnya menjadi tumbal salah satu pabrik. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung persilahkan narasumber untuk mengutarakan pengalamannya secara langsung ke channel ini dan ke penonton. Bang siapa? Ahmad Kunyang. Ahmad Kunyang. Oke, Bang Ahmad Kunyang. Sebelumnya sudah mengirim DM ke kita Ya. atau mengirim email ke kita. Katanya Bang Kunyang ya, benar ya? Iya, benar. Bang Kunyang mempunyai pengalaman di mana teman dekat Bang Kunyang sendiri menjadi korban tumbal oleh salah satu pabrik. Benar? Benar. Oke. Kalau gitu saya persilahkan untuk Bang Kunyang menceritakan ke channel ini dan ke penonton kita. Silahkan. Sebelumnya gue mau cerita tipis-tipis dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil ngerokok bisa nggak sih? Nggak apa-apa. Silakan. Jadi gini ya, ada pengalaman teman. Oke. Dia tuh meninggal. Oke. Nggak lama jelang nggak sampai sebulan lah. Berapa minggu gitu. Nyusul lagi. Nah, yang bikin anehnya kenapa meninggalnya itu sama, nggak ada sakit, nggak ada apa. Tahu-tahu sampai rumah dikerokin meninggal. Keduanya sama. Oke. Itu kejadian di tahun berapa Bang kalau boleh tahu? Kejadian pas di tahun Covid. Tahun 2020-an lah ya. Ya, Oke. 2009 akhir lah. Oke, itu ritmenya tuh kayak apa? Ritmenya, makanya gue simpulkan itu tumbal PT karena janggal banget sih di PT-nya. Oke, janggalnya kenapa? Janggalnya gini ya. Contoh, gue kalau lagi masuk malam, karena kan kalau lagi masuk malam kita SO segala macam kan, ngitung barang, ngambil barang kan di gudang. Oke. Malam. Kadang ada aja hal yang aneh. Contohnya? Contoh, ini nih, bekas jahit tiban barang, Oke. nggak ada angin nggak apa. Oke. Aneh kan? Aneh sih itu. Terus Bang. Masih banyak sih, kayak di ininya kan belakangnya kayak ada kolom gitu kan. Kolom, namanya kolom ikan kan pasti ada blower ya. Itu setiap jam 2 malam itu si blowernya itu pasti mati. Oke. Nah, sedangkan kan kayak ada bangku besi gitu ya. Itu bangku besi dipindahin kemana, adanya di posisi itu lagi. Oh, jadi barang tersebut kalau dipindahin Ya, balik lagi ke tempat semula gitu. iya. Itu tepatnya jam 2-an lah, jam 2. Oke. Berarti kalau itu Abang katakan menjadi tumbal, berarti nggak cuma satu orang, Bang? Enggak, 2. Ada dua. Ada 2 orang. Itu teman semua itu? Ya, yang satu teman, yang satu atasan. Cuma emang teman juga. Oke. Oke Bang, boleh Bang ceritain kayak kronologinya tuh kayak apa sebelum dia bener-bener jadi tumbal dan meninggal dunia gitu. Oke. Lagi iseng juga gue ya. Jadi sebelum dia meninggal, singkat cerita aja ya. Oke. Dia tuh kayak ngalamin hal aneh. Hal aneh. Ya, kayak misalkan nih, dia lagi ngitung barang apa segala macam. Oke. Pokoknya ada aja dah yang dialaminnya. Oke. Terus kayak setelah kronologi itu, apakah ada ciri-ciri khusus yang dimana korban mengalaminya? Kan 2 korban tuh. Iya. Apakah sama gitu? Kalau ciri-ciri sih ya, maksudnya nggak pernah dibicarakan. Cuma kalau sudut pandang saya yang saya alamin, saya pernah ngeliat gitu ya, kayak
apa ya, hitam aja gitu Apanya nih? di gudangnya. Oh, di gudangnya tuh kayak Iya. auranya tuh gelap gitu. Enggak, kayak sosok hitam, cuman kayak ada pancaran di mana sih, di muka doang gitu, kayak mata apa gimana Berarti gitu. sebelum kejadian itu bener-bener nimpa temen abang, Ya. itu selalu ada tuh makhluk Ada. itu. Oke, kalau boleh tahu bang, makhluk itu tuh setiap keluar apakah ada ciri-ciri khusus juga gitu? Kan biasanya kayak Nah, tadi abang bilang ya, abang bilang kan setiap mau ada korban pasti ada makhluk itu gitu. ya. Itu setiap sebelum berapa harinya atau gimana gitu? Enggak, kalau itu sih setiap ini ya, maksudnya awalnya kan anak-anak pada diam semua ya. Maksudnya mau cerita takut, apaan sih gitu kan. Akhirnya pas sudah ada kejadian yang meninggal, baru pada cerita, lu pernah ngalamin nggak? Ya kebanyakan ya sama. Yang dilihat tuh, Pengalamannya. yang dilihat tuh Si makhluk hitam itu. Iya. Kalau abang sendiri udah pernah nyaksiin langsung? Udah, cuma berhubung saya agak penakut ya, jadi saya kabur. Oh gitu. Kabur lah ya. Kabur, langsung ya. kalau ngelihat makhluk-makhluk itu ya. Gitu. Iya. Oke. Makanya pernah kejadian waktu stok Oknam, ketiban barang, darah ya. Sini kan kuping, pingsan. Alhamdulillah nih dijahit kan. Nah itu kronologinya kayak apa bang? Kok bisa tiba-tiba kejatuhan barang? Bahkan abang tadi bilang kalau itu tuh barang bener-bener nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Soalnya bebannya kan 20 kilo, masa disusun jatuh? Nggak masuk akal. Disusunnya nggak begitu tinggi lagi? Nggak. Oh. Oke. Menarik banget teman-teman cerita kali ini. Jadi ada satu teman dekat, dua teman dekat dari Bang Kunyang ini menjadi korban. Oke, korban tersebut adalah korban apa tadi? Tumbal proyek. Tumbal proyek atau apa? PT bang. Tumbal PT. Oke, terus langkah dari sehabis terjadinya ada korban-korban ini, apakah PT diem aja atau gimana gitu bang? Dari PT sih gimana ya? Maksudnya Tabiatnya gitu. iya, maksudnya kayak hal tabu aja gitu, gimana sih? Kayak Hal tabu. ngapain sih hal-hal lagi dibahas gitu? Oh gitu. Ya, jadi maksudnya kayak seakan-akan tuh mereka nutupin ya, hal ini biar nggak ketahuan sama publik gitu. kembali ya. lagi kan ke medis. Pas itu kan pasti ada namanya otopsi ya. Otopsi korban itu bener-bener nggak ada kejadian atau luka atau apa gitu. Nggak ada, cuma bener-bener ya orang sehat. Gimana sih orang sehat? Orang sorenya kan sama gua habis kerja sip sore, balik ke rumah, masih telepon-teleponan di rumah kan. Iya. Jalan berapa, nggak nyampe sejam kayak dah, langsung ada yang ngabarin dia udah nggak ada, kan kaget. Iya sih, siapa yang nggak kaget juga kan? Iya, udah Denger gitu. kabar temen gitu. Udah gitu yang bikin anehnya, kenapa kejadiannya sama persis, maksudnya meninggalnya nggak sakit, itu tuh meninggal aja. Itu rentan waktunya berapa lama bang? Nggak nyampe sebulan. Dari korban 1 ke korban 2? 2 mingguan kalau nggak salah deh. 2 minggu? Iya, 2 mingguan, nggak nyampe aja. Pokoknya 1 bulan ya 2 orang tuh. 2 minggu, 2 orang ya. Itu kalau yang lain-lain abang belum tahu ya? Belum. Sebelum itu Sebelum. gitu. Oke. Nah makanya saya kerja jadinya nggak nyaman ya kan. Makanya saya ngutusin, udah resign aja dah. Sehabis kejadian itu berarti abang mutusin untuk ya udah Resign, bener-bener ya. hengkang dari situlah gitu ya. Karena emang mau nggak mau kita juga kan nyari aman ya bang ya. Betul. Iya, walaupun itu kejadian kita nggak tahu bener apa enggak untuk tumbal PT itu, cuman kan abang sendiri yang ngalamin balik lagi gitu. Karena kan saya juga ngomong gini, yang lihat sosok si Item itu saya manggil si Item sih sama teman-teman, bukannya 1 orang 2 orang. Iya. Ya, adalah beberapa lah. Beberapa udah pernah ngelihat sosok itu. Udah gitu ngalamin juga kan sampai kejadian lagi di gudang, lagi stok Oknam, atau ketiban barang, jeder aja. Abang tuh ya yang ngalamin ya. Jadi kayak gitu teman-teman, cerita pada malam hari ini yang disajikan oleh Bang Kunyang. Ceritanya sangat-sangat menegangkan, di mana teman dia menjadi tumbal proyek, tumbal PT, yang dimana nggak cuma 1 orang, ternyata ada 2 orang. Oke, Bang Kunyang,
Saya Siap. ucapkan terima kasih Sama-sama. sudah mau bercerita di tempat ini. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Untuk teman-teman atau kerabat lampion yang ingin menuangkan ceritanya di sini, silahkan kontak kami di kolom deskripsi. Percaya nggak percaya, hal mistis itu ada di sekitar kita. Gua Kopling pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih.